Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022 yang sedang mengambil mata kuliah pengolahan limbah dan keselamatan industri akan mempresentasikan beberapa proses industri dalam ilmu teknik kimia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Anissa Rahmalesa Fitri dengan NIM 225210888. Yang kedua ada Salsabila Nur Aziza dengan NIM 225211092. Yang ketiga ada Desi Novianti dengan NIM 225211094. Dan yang terakhir ada Radhi Faristino dengan NIM 225211102. Proses industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama ada proses industri kimia anorganik dan yang kedua proses industri kimia organik. Proses industri kimia anorganik, proses kontak. Outline dari proses industri kimia anorganik, yang pertama ada definisi proses kontak, yang kedua ada katalis, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada keuntungan proses kontak, dan yang kelima ada kekurangan proses kontak, yang terakhir ada perbedaan. Yang pertama adalah definisi proses kontak. Definisi proses kontak sendiri adalah prosedur teknis yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat dengan menggunakan katalis, yaitu vanadium pentoksida dan silikon dioksida. Katalis yang digunakan yaitu vanadium pentoksida atau biasa disebut V2O5. Tindakan katalis bukan untuk menghasilkan lebih banyak produk, tetapi untuk mempercepat reaksi dengan memaksa reaksi mencapai kesetimbangan dengan cepat. Meskipun demikian, pabrik tersebut dirancang sedemikian rupa untuk tidak membiarkan reaksi tetap berada dalam kesetimbangan. Langkah-langkah proses kontak. Yang pertama ada ekstraksi belerang, yang kedua ada persiapan sulfur dioksida, yang ketiga ada konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, dan yang keempat ada konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat. Yang pertama ada ekstraksi belerang. Ada banyak sumber untuk mengekstraksi belerang. Yang paling penting diantaranya adalah pemulihan dari gas alam dan minyak. Bagian organik atau mineral ini dihilangkan untuk mendapatkan belerang. Yang selanjutnya ada persiapan sulfur dioksida. Sulfur dioksida dapat dibuat dengan membakar belerang murni dengan adanya udara berlebih. Hal ini menyebabkan pembentukan sulfur dioksida. Terlepas dari ekstraksi sulfur murni, ada beberapa cara di mana sulfur dioksida dapat diekstraksi. Pemurnian logam adalah salah satunya. Banyak biji logam muncul sebagai sulfida di dalam tanah. Kemudian logam dipanggang untuk mendapatkan oksida dan sulfur dioksida. Kemudian yang selanjutnya adalah konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Sulfur dioksida dan oksigen itu akan digabungkan dengan perbandingan 1:1 dalam ruang timbal. Kemudian suhunya akan diatur sebesar 400 sampai 450 derajat Celcius dengan tekanan 1 sampai 2 atm. Proses ini dikatalisis oleh katalis vanadium pentoksida atau V2O5. Berikut adalah gambaran secara sederhana tentang simple step-nya, yaitu yang pertama, di mana sulfur dioksida itu akan mencampur dengan oksigen dalam rasio 1:1, kemudian dikatalisis dengan V2O5, diatur suhunya 400 sampai 450 di 1 sampai 2 atmosfer, kemudian jadilah sulfur trioksida. Langkah yang terakhir adalah konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat, di mana sulfur trioksida itu diencerkan dengan asam sulfat menghasilkan oleum. Oleum selanjutnya dapat diencerkan dalam air untuk mendapatkan asam sulfat pekat. Kemudian ada keuntungan proses kontak. Yang pertama, proses kontak dilakukan pada kondisi tekanan rendah, sehingga lebih murah secara operasional. Yang kedua, peralatan yang digunakan relatif kecil dan murah. Kemudian, menggunakan katalis V2O5 dengan keunggulan relatif kebal terhadap racun atau polutan, investasi awal rendah, dan penggantian hanya 5% per tahun. Kemudian untuk kekurangan proses kontak itu ada pada katalisnya. Yang pertama yaitu kurang aktif sehingga menggunakan oksigen yang lebih banyak. Yang kedua harus direaksikan dengan SO2 encer dengan konsentrasi 10 hingga 20%.
Selanjutnya adalah perbandingan proses-proses pembuatan asam sulfat. Yang pertama adalah proses chamber. Proses chamber menggunakan ruang timbal untuk mengkombinasikan sulfur dioksida dan oksigen pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius dengan tekanan 1 sampai 2 atm. Yang kedua adalah proses kontak. Proses kontak melibatkan konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida dengan bantuan katalis vanadium pentoksida. Yang ketiga, proses DCDA atau double contact double absorption. Proses DCDA atau double contact double absorption melibatkan konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat terkonsentrasi. Nah, selanjutnya itu proses industri kimia organik, bahan bakar, dan pelumas. Untuk outline-nya, yang pertama, bahan bakar dan pelumas, yang kedua, proses pengolahan, yang ketiga, kelebihan bahan bakar dan pelumas, dan yang terakhir, kekurangan bahan bakar dan pelumas. Yang pertama yaitu definisi bahan bakar dan pelumas. Bahan bakar adalah bahan yang digunakan dalam proses pembakaran. Tanpa adanya bahan bakar tersebut, pembakaran tidak akan mungkin dapat berlangsung. Menurut Naif Fuhaid, 2011, bahan bakar adalah zat yang dapat dibakar dengan cepat bersama udara dan akan menghasilkan daya dorong yang akan menggerakkan. Pelumas adalah bahan yang digunakan dalam proses pelumasan, terutama pada elemen mesin yang bergerak. Adanya pelumas tersebut akan sangat membantu dalam proses kerja permesinan. Misalnya pelumas motor bensin, pelumas motor diesel, pelumas Versnelling, pelumas Gardan, dan lain-lain. Klasifikasi bahan bakar. Bahan bakar menurut asalnya, yang pertama ada bahan bakar nabati, yang kedua ada bahan bakar mineral, dan yang ketiga ada bahan bakar fosil. Yang selanjutnya ada bahan bakar menurut bentuknya. Yang pertama ada bahan bakar padat, yang kedua ada bahan bakar cair, dan yang ketiga ada bahan bakar gas. Macam-macam bahan bakar. Yang pertama ada bensin, yang kedua minyak tanah, yang ketiga minyak bakar, yang keempat bensol, yang kelima minyak diesel, dan yang keenam minyak solar. Selanjutnya ada klasifikasi dari pelumas. Jenis pelumas atau oli itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, oli berderajat kekentalan tunggal atau single grade oil adalah dia itu mempunyai satu sifat kekentalan saja, misalnya kayak SAE10, SAE20, SAE30, dan masih banyak lagi. Single grade oil adalah penentuan kekentalan pada suhu udara normal, yaitu 20 derajat Celcius, mempunyai tingkat kekentalan tertentu, maka apabila suhu dia rendah, maka lebih pekat, apabila dia suhunya tinggi, maka lebih encer kekentalannya. Kemudian jenis yang kedua itu ada oli berderajat kekentalan ganda atau multiple grade oil. Multiple grade oil itu mempunyai sifat kekentalan ganda, biasanya itu disebut spesial, misalnya SAE10W/30, SAE10W/40, SAE20W/50, dan masih banyak lagi. Kode huruf W adalah kependekan dari winter atau musim dingin. Berarti oli tersebut telah mengalami uji tes musim dingin dalam keadaan tidak terlalu pekat. Oli ini akan berubah menjadi encer saat suhunya adalah panas. Kemudian untuk proses pembuatan bahan bakar dan pelumas, jadi setelah bahan bakar minyak bumi itu dibor dan disimpan, kemudian disiapkan sebagai bahan baku, proses yang pertama yaitu ada destilasi. Jadi destilasi itu merupakan pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya dengan pemanasan dalam aliran pipa pada suhu kurang lebih 370 derajat Celcius. Setelah didestilasi, kemudian proses kedua yaitu cracking, di mana cracking itu merupakan proses penguraian partikel hidrokarbon menjadi partikel yang lebih kecil dalam fraksi minyak bumi. Setelah itu, langkah ketiga yaitu reforming, adalah perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya lurus menjadi bercabang dengan bantuan pemanas dan katalis. Reforming dilakukan apabila mutu bensin kurang baik dan terjadi perubahan. Setelah reforming, yaitu ada alkilasi dan polimerisasi. Jadi alkilasi adalah proses bertambahnya rantai karbon pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang, sedangkan polimerisasi merupakan proses partikel-partikel kecil disatukan menjadi partikel-partikel yang lebih besar agar mutunya lebih baik.
Selanjutnya ada permunian. Merupakan tahapan pembersihan atau pemilahan bahan yang tidak diperlukan dalam fraksi minyak bumi. Yang terakhir yaitu ada pencampuran. Dilakukan dengan menambahkan zat aditif. Zat aditif digunakan untuk meningkatkan mutu kualitas bumi, misalnya tetraetil lead atau TEL. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah bahan bakar cair memiliki hasil pembakaran yang mendekati sempurna. Yang kedua, bahan bakar minyak nabati merupakan sumber energi yang lebih bersih karena menghasilkan polusi dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang ketiga, pelumas dengan base oil sintetik tahan terhadap oksidasi, kekentalan relatif stabil. Yang terakhir, oli nabati melumasi mesin dengan lebih efektif sehingga membantu menurunkan biaya perawatan. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, biaya yang mahal untuk memodifikasi mesin agar kompatibel dengan bahan bakar tersebut. Yang kedua, bahan bakar cair perlu proses tahap pemurnian yang cukup banyak. Yang ketiga, pelumas dengan bahan minyak nabati memiliki stabilitas oksidatif yang kurang memadai. Yang terakhir, pelumas dengan base oil mineral harga mahal, kekentalan cepat berubah, viskositas indeks rendah. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.